Bapak Ibu yang Allah muliakan, ikhwan dan akhwat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Alhamdulillah ya. Kita harus bersyukur pada Allah. Kita mengucapkan hamdalah dalam rangka bersyukurlah. Karena di hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa menghirup udara, oksigen. Dan semoga Allah kasih umur panjang lagi bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Saudi Arabia itu kemarin tanggal 29 dan tidak melihat hilal. Jadi mereka melakukan ikmal, yakni menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari ya. Dan kita di Indonesia ini kalau lihat kalender kita tanggal 29 Sya'ban ya. Ulama bilang bahwa menentukan masuk Ramadan atau tidaknya itu dengan salah satu dari dua cara. Yang pertama dengan melihat hilal. Yang kedua dengan cara menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi." Lihatlah hilal, berpuasalah kalian puasa Ramadan karena melihat hilal, atau berbukalah karena melihat hilal. Fa in ghumma 'alaikum fa akmilul 'iddata 30. Kalau tertutup awan maka sempurnakan bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Di hadis ini Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang Allah muliakan, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menetapkan salah dua ya cara untuk menentukan masuk atau tidaknya ke bulan Ramadan. Yang pertama dengan lihat hilal. Yang kedua dengan menggenapkan bulan Sya'ban 30 hari. Nah, insyaallah kita ini nunggu nanti. Ya, pemerintah kita seperti biasa ngirim ya petugasnya di berbagai titik di negara kita untuk melihat hilal. Terlihat enggak hilalnya? Seandainya sore dan maghrib ini terlihat, insyaallah besok Ramadan. Seandainya tidak terlihat, maka akan digenapkan menjadi 30 hari. Nah, Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, bertemu dengan bulan Ramadan ini nikmat yang sangat-sangat besar. Ya, sekali lagi, bertemu dengan bulan Ramadan nikmat yang sangat besar. Kenapa? Karena bulan Ramadan memiliki keistimewaan yang sangat banyak. Saya akan sebutkan satu saja keistimewaan. Karena sore hari ini kita sekedar tausiah sedikit ya untuk mengingatkan Bapak Ibu akan nikmat besar ini. Berjumpa dengan bulan Ramadan dan mengisi bulan Ramadan dengan puasa dan ibadah akan mengangkat derajat seseorang setinggi-tingginya di sisi Allah. Ada hadis Ubaidillah, hadis Talha bin Ubaidillah. Ya. Jadi ceritanya begini Bapak Ibu. Beliau itu pernah berkata, ada dua sahabat. Dua sahabat mendatangi Rasul SAW dan masuk Islam. Ya. Satu dari dua sahabat ini sangat semangat jihad. Kemudian beliau berjihad dan meninggal. Saya tanya Bapak Ibu, ikhwan akhwat, orang yang berjihad dan meninggal, jaminannya apa? Surga. Ya. Rasul bilang setiap yang mati syahid jaminannya surga. Ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kita perhatikan hadis ini. Nah, orang ini meninggal. Kemudian di hadis ini dijelaskan sahabatnya yang satu lagi itu dikasih umur panjang sama Allah 1 tahun berikutnya baru meninggal.
Jadi jaraknya berapa lama tuh? 1 tahun. Kemudian suatu malam, ya, Thalhah bin Ubaidillah Bapak Ibu mimpi. Mimpi dan ternyata beliau berada di pintu surga. Dan ada 2 sahabat tadi. Kemudian muncul malaikat. Dan malaikat itu mempersilahkan sahabat yang mati belakangan. Yang matinya tidak mati dalam keadaan syahid, mati biasa, meninggal biasa. Keesokan harinya Thalhah bin Ubaidillah cerita kepada sahabat yang lain dan merasa aneh sahabat tentunya. Ya. Sampailah hal ini ke telinga Rasulullah SAW, nyampe kepada Rasulullah SAW. Dan Rasul bilang, apakah kalian merasa aneh dari itu? Iya. Kenapa aneh? Sahabat yang meninggal mati syahid masuk surga belakangan. Tapi sahabat yang 1 tahun berikutnya masuk surga duluan. Kemudian di antara pertanyaan Rasulullah SAW, Bapak Ibu, kata Rasulullah SAW, dia meninggal 1 tahun berikutnya. Iya. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, bukankah fulan ini yang terakhir meninggalnya dan masuk surga duluan, bertemu dengan bulan Ramadan? Iya. Dan puasa bulan Ramadan? Iya. Kemudian bukankah sahabat ini dalam 1 tahun ini sholat ini dan itu? Iya. Kata Rasulullah SAW, derajat antara keduanya ab'ad ma bainas sama'i wal ardh. Jadi derajat keduanya itu antara langit dan bumi, subhanallah. Dan hadisnya sahih Bapak Ibu. Ya. Ini menunjukkan apa? Banyak sekali faedah. Di antara faedahnya nikmat umur panjang. Jadi umur panjang itu harus disyukuri. Kita kalau diberi Bapak Ibu nikmat umur panjang, kita masih berumur nih, masih nafas, masih bisa lihat kawan kita, keluarga kita, orang tua kita, adik-adik kita, kakak kita, tetangga kita, pemandangan indah, ya, rumah kita, mobil, motor, kita bisa belajar baca Quran, kita wajib syukur. Umur panjang ini selain nikmat, dia juga amanah, ya, amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya merupakan kekeliruan dan merupakan kesalahan kalau ada orang ingin cepat-cepat mati, ya, ada masalah maunya mati. Sebagian kita ingin cepat bunuh diri, ambil baygon, minum, mati. Katanya kalau sudah mati enak, mungkin tenang. Padahal salah. Ada yang pakai tambang mati, padahal itu tidak menyelesaikan masalah. Justru azab menunggunya. Siapa yang mati bunuh diri dengan sesuatu, Allah azab dengan itu. Lebih parah lagi Bapak Ibu, ada sebagian orang mengatasnamakan jihad, ya, bom bunuh diri. Ada anak muda yang nggak punya ilmu, ya, ditipu sama sebagian orang ngaku-ngaku ustadz, ya, oh nggak masuk surga, nanti cepat ketemu bidadari. Kemudian ngebom, mati katanya ketemu bidadari. Ini benar atau salah? Salah, nggak benar. Ya, lihat Bapak Ibu, umur panjang itu dan ketika ketemu bulan Ramadan, kemudian puasa bulan Ramadan, maka dengannya Allah angkat derajat seseorang. Pahalanya banyak. Makanya kalau kita masih diberikan kesempatan besok oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertemu bulan Ramadan, kita harus menyambutnya dengan sukacita, dengan senang, dengan gembira. Dengan cara apa? Kata ulama, dengan ibadah. Apa itu puasa? Puasa itu kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Bapak Ibu, at-ta'abbudu lillah bil imsaki 'anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubi asy-syams. Ya. Puasa itu termasuk puasa Ramadan dan puasa sunnah.
Puasa itu adalah at-ta'abbudu lillah, beribadah kepada Allah. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita hidup di atas muka bumi, Allah ciptakan untuk apa? Ya. Allah ciptakan untuk ibadah. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ibadah itu dalam rangka apa? Dalam rangka mewujudkan tauhid. Ya. Kita ibadah hanya kepada Allah semata, ya. Dan kita mentauhidkan Allah, tidak boleh syirik. Ketika kita beribadah, ingat, ini perintah Allah. Dan ibadah kita itu lillah. Untuk siapa? Allah. At-ta'abbudu lillah. Karena kalau ibadah bukan untuk Allah, sia-sia. Sia-sia semata. Cuma-cuma. Ya. At-ta'abbudu lillah, puasa itu beribadah kepada Allah. Ibadahnya gimana? Kata Rasul, bil imsaki. Kata ulama, bil imsaki, dengan cara menahan diri. Menahan diri dari apa? Anil muftirat, dari hal-hal yang membatalkan puasa. Apa saja yang membatalkan puasa? Makan, minum dengan sengaja, yang semakna dengan makan dan minum. Seperti misalkan kita disuntik supaya enggak lapar-lapar, enggak haus-haus, atau diinfus, batal tidak? Batal. Itu enggak boleh kita lakukan di siang hari Ramadan. Tidak boleh muntah dengan sengaja, ya. Tidak boleh hubungan intim laki-laki sama wanita, istrinya, suami istri di siang hari Ramadan. Nah, kita menjaga itu bagian daripada ibadah. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi puasa itu Bapak Ibu ibadah yang sangat besar. Kita lagi duduk di kantor ibadah, karena ibadah nahan makan minum. Ya. Kita lagi jual beli ibadah. Kita lagi jualan ibadah. Kita lagi aktivitas apapun ibadah. Tidur pun ibadah, bukan tidur. Bingung jawabannya ya? Tidur ibadah, tapi tidurnya jangan banyak. Kalau di siang hari, faidulah. Jangan mentang-mentang orang bilang tidur ibadah, tidur dari pagi sampai buka. Ya. Ada hadis lemah, hadisnya nggak bisa dipakai. Naumus shaimi ibadah. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Ini hadis sahih atau dhaif? Dhaif, nggak boleh dipakai. Ya. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita tetap aktivitas di siang hari Ramadan. Kita pun dalam rangka beribadah pada Allah dengan cara menahan itu. Apakah cukup puasa dengan menahan itu? Tidak jawabannya. Hakikat shaum itu kata ulama, selain kita menahan diri dengan puasa jasmani, kita pun puasa dengan puasa maknawi. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala menginginkan dari puasa kita supaya kita apa? Bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Bertakwa Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini yang diinginkan dari puasa. Oleh karena itu, ya, ketika kita menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa di siang hari Ramadan, kita pun harus lebih bisa lagi menahan diri dari maksiat. Ya, mata kita dijaga, mulut kita dijaga, telinga kita dijaga. Ketika puasa, anggota badan kita dijaga. Ya. Rasul kita SAW bersabda, "Man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bihi, man lam yada' qawla az-zur
wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajah fi ay yad'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang haram, tidak meninggalkan perbuatan yang haram, tidak meninggalkan kebodohan, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, sebenarnya ibadah puasa ini diinginkan dari puasa ini supaya kita bertakwa. Oleh karena itu dilatih sama Allah 1 bulan untuk ibadah dan untuk apa? Menahan diri dari maksiat. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau seorang atau sebuah keluarga atau sebuah masyarakat atau suatu negeri semuanya melatih diri dengan sungguh-sungguh karena Allah dan ini ibadah. Di siang hari ya, menahan diri lapar, dari makan, minum, dari jima, kemudian menahan diri matanya, mulutnya, telinganya, di malam hari sholat malam. Keluar dari Ramadan mesti jadi orang yang bertakwa. Dan takwa itu Bapak Ibu, siapa yang ngambil manfaat dari takwa? Siapa yang ngambil manfaat dari takwa? Apakah Allah? Jawabannya tidak. Allah tidak butuh ibadah kita. Yang butuh ibadah, yang butuh Allah itu siapa? Kita. Ya. Takwa itu akan memberikan manfaat besar pada kita, pada keluarga kita dan negeri kita. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar dari kesempitannya dan Allah akan kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Bapak Ibu yang Allah muliakan, orang yang bertakwa kata Allah hidupnya mudah. Sempit jalan dibuka sama Allah lebar. Susah rezeki Allah kasih rezeki. Jadi Bapak Ibu, dari sini kalau kita tidak ingat kecuali masalah takwa saja manfaat. Jadi ada sebagian kita, aduh hidup susah ya, rezeki kok sempit ya. Nelpon kawannya, Mas ya, ada bisnis nggak? Bisnis apa? Ana mau jualan, ana supaya dapat rezeki. Ana mau berusaha supaya Allah kasih rezeki. Bapak Ibu, orang yang beriman, umat Nabi Muhammad SAW, sebelum itu dilakukan, perbaiki hati diri kita, perbaiki diri kita semua. Ya, kalau kita merasa sempit, rezeki sempit, yang harus diperbaiki apa dulu? Takwa dulu. Sebelum nelpon orang lain, sebelum mengajak orang lain bisnis, perbaiki ketakwaan kita dulu. Ini cara berpikir orang yang beriman. Karena apa? Dia yakin sama Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa sama Allah, Allah akan memberikan jalan keluar dari kesempitannya dan Allah kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, apalah arti duit banyak, rezeki banyak kalau tidak bertakwa, enggak berkah. Kemudian ketakwaan itu Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya, Allah akan curahkan kebaikan, keberkahan kepada suatu negeri. Bukankah Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama' wal ardh. Seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, niscaya kami akan curahkan keberkahan kami dari langit dan. Jadi kalau kita semua takwa, Allah kasih keberkahan pada kita. Ya. Jadi kalau negeri kita ingin dikasih keberkahan, rizki dari Allah, kita semua harus taat sama Allah. Kita puasa Ramadan. Ya. Ketika nanti pemerintah mengumumkan besok puasa, kita sambut dengan bahagia.
Ya, ahlan wa sahlan. Marhaban ya Ramadan. Rasulullah SAW bersabda Bapak Ibu dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu an, "Atakum Ramadan," kata Rasul. Telah datang pada kalian bulan Ramadan. Syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Faradallahu alaikum siyamahu. Allah wajibkan atas kalian untuk berpuasa Ramadan. Fihi tuftahu abwabus sama. Di bulan Ramadan pintu-pintu langit dibuka. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Pintu-pintu neraka ditutup. Subhanallah Bapak Ibu. Saya tanya, pintu surga ada berapa? Pintu neraka ada berapa? Siapa yang bisa jawab boleh pulang. Ini ujian. Ya. Ahsan. Surga 8, neraka 7. Ya. Pintu-pintu surga dibuka. Pintu neraka ditutup. Tandanya apa? Kita harus semangat ibadah, dekat diri sama Allah. Ya. Wa tughallu fihi maradatu syayatin. Di bulan Ramadan setan-setan dibelenggu. Wa fihi lailatun khairu min alfi syahr. Dan di dalamnya ada satu malam yang lebih bagus, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang terharamkan dari kebaikannya, maka dia terharamkan dari semua kebajikan. Jadi ada satu malam Bapak Ibu di bulan Ramadan, dan itu setiap tahun. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita siapkan diri kita, ya, siapkan hati kita, mental kita, semangat kita pacu, ya, karena sebentar lagi berjumpa dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Yang satu malamnya disebut Lailatul Qadar itu, kata Rasul, khairun min alfi syahr. Allah juga berfirman, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Kita ibadah, kita mengharap pahala dari Allah, mengharap surganya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan umur panjang, Allah ampuni dosa-dosa kita, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar pada kita semua. Ya, ini saja Bapak Ibu yang Allah muliakan. Mudah-mudahan manfaat. Saya akhiri, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.